Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ulul Admi. Saya berasal dari Kecamatan Simpang Jernih, Gampung Simpang Jernih. Saya adalah mahasiswa Yayan Langsa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bedah struktur kurikulum 2013 di MI, meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan silabus. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Cekidot. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetitif lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti berfungsi sebagai pengintegrasi atau sebagai payung dari semua muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program pendidikan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 termasuk DMI terdiri dari 4 ranah yang menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi inti 1, bersikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua ada kompetensi inti 2, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, atau guru. Kompetensi inti yang ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat ada keterampilan mencoba. Itu kompetensi inti 4, keterampilan mencoba, mengelola, dan menyajikan dalam ranah konteks konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya dari sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif. Nah, catatan penting kompetensi inti DMI pada kurikulum 2013 DMI itu kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 ditargetkan dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching melalui keteladanan, kebiasaan dan pembiasaan dan budaya madrasah. Nah, kompetensi inti 3 dan 4 menjadi target pencapaian untuk mata pembelajaran pendidikan agama Islam PAI atau tema untuk mata pembelajaran umum yang diintegrasikan dalam tematik. Nah, pembahasan kedua itu kompetensi inti dasar. Kompetensi dasar. Maaf salah. Kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait dengan muatan mata pelajaran atau tema pembelajaran dan secara langsung mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar selalu diawali dengan angka yang menunjukkan ranah kompetensi inti yang diacunya. Contohnya kompetensi dasar 1 itu penjabaran dari kompetensi inti 2. Kompetensi dasar 2 itu penjabaran dari kompetensi inti 2 dan seterusnya sampai kompetensi dasar 4 yang akan dijabarkan penjabarannya dari kompetensi inti 4. Oke. Fungsi kompetensi dasar di pembelajaran itu apa? Nah, fungsi
kompetensi dasar dalam pembelajaran MI itu menentukan materi. Kompetensi dasar merumuskan kemampuan yang harus diawali siswa dan menjadi acuan dalam pengetahuan dalam penentuan materi pembelajaran. Yang kedua ada acuan pengembangan. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran sesuai dengan kompetensi inti. Tematik terpadu. Kompetensi dasar mata pelajaran umumnya ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan PJOK. Di kelas rendah 1 sampai kelas 3. Dan sebagian di kelas tinggi itu ada diintegrasikan ke dalam berbagai tematik terpadu. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran PAI, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih atau SKI, dan Bahasa Arab diajarkan secara mandiri, terpisah dari tematik. Oke, pembahasan selanjutnya itu ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus berfungsi sebagai acuan utama bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Pada Madrasah Ibtidaiyah atau MI, silabus dikelompokkan menjadi 2 jenis utama sesuai dengan pola pembelajarannya. Yang pertama ada silabus mata pembelajaran non-tematik. Itu digunakan untuk mata pembelajaran yang terdiri dari tidak diintegrasikan ke dalam tema, yaitu seluruh mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Contohnya seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah, Kebudayaan Islam. Nah, mata pembelajaran bahasa Arab juga. Sedangkan silabus yang kedua, silabus tematik terpadu untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran umum ke dalam tema-tema yang relevan. Mata pelajaran yang diintegrasikan apa? Yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3 adalah PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan PJOK. Nah, dari kelas 4 sampai kelas 6 itu ada PKN, Bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan seni budaya. Catatan yang sesuai perkembangan matematika dan PJOK melalui kelas 4 sampai kelas 6 umumnya diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tidak masuk dalam tematik. Komponen utama silabus 13 DMI, silabus baik yang mata pelajaran maupun tematik terpadu setidaknya memuat komponen-komponen berikut. Itu yang pertama, identitas yang perlu. Identitas itu apa saja? Nama madrasah, kelas, semester, tema, sama pembelajaran apa. Lalu kompetensi inti, terus kompetensi dasar, materi pembelajaran apa, terus kegiatan pembelajaran, aktivitas yang dilakukan guru dan siswa, penilaian, teknik, bentuk, dan instrumen, dan yang terakhir alokasi waktu. Nah, kesimpulannya, struktur kurikulum 2013 DMI secara keseluruhan mencerminkan upaya yang membentuk peserta didik yang tidak hanya menguasai ilmu, pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki sikap spiritual dan sosial yang baik, yang diwujudkan melalui keterpaduan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan silabus dengan pendekatan pembelajaran tematik terpadu di sebagian besar mata pembelajaran.
Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kesalahan kata dari yang saya sebut. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.